karena keselamanya di kamu. Oh yeah, oh bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu. Kasih Yesus, yeah, kasih Yesus bagiku. Ingat tilurnya, oh, ingat tilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Angkat tanganmu dan katakan, ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Sebab kasih yang sejati hanya ada di dalam-Mu. Sebab kasih yang sempurna hanya ada di dalam-Mu, hanya ada di dalam-Mu. Sebab Allah adalah kasih, Allah adalah kasih, kasih yang menyelamatkan, kasih yang menyembuhkan, kasih yang memulihkanku, kasih yang mengubahkanku, kasih yang sempurna, kasih yang sempurna hanya ada di dalam satu nama. Oh, nama Yesus yang penuh kuasa. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh, ingat bilurnya, ingat bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kau alasan kami bersyukur, Kau alasan kami bersuka. Kami bernyanyi, kami menari, sebab Engkau setia. Oh, pertolongan-Mu itu yang kami perlu. Pertolongan-Mu itu yang kami perlu. Sebab ku di dalam-Mu dan Kau di dalamku.
tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Come on. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Yeah. Oh, nyanyikan bersama, come on. Angkat suaramu. Oh, hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Kau buatku nyaman, hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Nyanyikan sekali lagi dari awal. Nyatakan bersama, come on. Oh, hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Sama-sama. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh. Come on, singing. Hatiku tenang, jawaban hidup kami. Hatiku tenang, hatiku. Yes, Kau kekuatan kami, Bapa. Katakan, Kau yang pelihara hidupku. Sekali nyanyikan ini, taruh tanganmu di dadamu dan katakan, hatiku tenang berada dekatmu. Yes, Father. For my everything, oh, hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Oh, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi,
situ tanganmu bekerja. Oh, oh, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu come on, begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup, tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Oh, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Selalu kami rasakan penyertaan-Mu Bapa di hidupku, di setiap langkahku, di hela nafasku, di kehendakku dan pikiranku, di setiap langkahku, di hela nafasku, di dalam pikiranku, kehendakku. Kau ada di sana, memberi pertolongan, memberi kekuatan, memberi penyertaan bagiku, memberi pertolongan, memberi kekuatan, memberi penyertaan di hidupku. Sebab di dalam kelemahanku, kuasa-Mu dinyatakan. Sebab di dalam kelemahanku, kuasa-Mu sempurna. Oh, sebab di dalam kelemahanku, kuasa-Mu dinyatakan. Sebab di dalam kelemahanku, kuasa-Mu sempurna. Yeah. Sebab di dalam kelemahanku, kuasa-Mu dinyatakan. Sebab di dalam kelemahanku, kuasa-Mu sempurna. Bukan karena kuatku, bukan karena hebatku, semua karena anugerah-Mu bagiku. Mari sembah Dia, naikkan ucapan syukurku. Thank you Lord. Mengenal-Mu, memiliki-Mu, mencintai-Mu seumur hidupku. Mengenal-Mu, memiliki-Mu, mencintai-Mu seumur hidupku. Mengenal-Mu, mencintai-Mu, memiliki-Mu seumur hidupku. Mengenal-Mu, mencintai-Mu, memiliki-Mu seumur hidupku. Mengenal-Mu,
mencintaimu, memilikimu seumur hidupku. Oh, mengenalmu, mencintaimu, memilikimu seumur hidupku. Oh, satu-satunya penolong di hidupku, satu-satunya pribadi yang setia, satu-satunya pribadi yang mengenalku. Sebab ku di dalammu dan kau di dalamku, aku milikmu dan kau milikku, satu-satunya penolong yang setia, satu-satunya yang mampu menyembuhkanmu, satu-satunya yang mampu memulihkan keadaanmu. Sebab dia mengasihimu, sebab dia mengasihimu. Mari angkat tanganmu yang mencintainya, mari angkat tanganmu yang mengasihinya. Angkat hatimu, angkat suaramu dan nyanyikan Hosana, Hosana, Hosana bagi dia. Come on, Hosana, Hosana, Hosana bagi sang raja. Hosana, Hosana, Hosana bagi sang raja. You are worthy to be praised. You are worthy to be praised. You are worthy to be praised. Lord, you are worthy to be praised forevermore, forevermore. Yeah. Haleluya, amin. Praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya ya. Luar biasa, kita sudah dibawa dalam hadirat Tuhan dan puji-puji Tuhan Yesus ya. Oke, selamat pagi Ibu Dewi, sudah bersama kita ya dari Kota Batu. Selamat bergabung kembali Bu Dewi. Senang sekali ya. Oke. Baiklah teman-teman semua, kita akan siapkan hati kita ya untuk sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Fang Fang Lai dari Kota Surabaya. Terima kasih teman-teman. Selamat pagi pada hari ini. Dengar Pak John? Sip, mantap. Dengar. Ya, kami bersyukur dan terima kasih buat kalian CLCC datang bersujud menyembah Engkau Ya Yesus. dengan hati yang tulus, dengan hati yang menyenangkan. Tuhan Yesus, Engkau layak bawa kami untuk masuk dalam hadirat-Mu. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih buat pagi hari ini. Engkau membuat hati, roh, jiwa, tubuh kami yang segar untuk datang mendengar firman-Mu, untuk datang bersujud menyembah Engkau. Engkau baik, Engkau sangat baik, Engkau amat terbaik. Baik tubuh kami lemah, tapi ini hati kami selalu mau melekat padamu, percaya padamu, yakin bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan-Nya. Bahwa Tuhan turut mengasihi kami, turut menolong, memperbaiki siap langkah hidup kami, supaya langkah hidup kami selalu untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus,
Engkaulah jawaban hidup kami. Yes, Engkaulah benar. pertolongan kami. Amin. Engkaulah kesembuhan kami. Engkaulah Amin. kesehatan kami. Ya, Engkaulah Yesus. kemuliaan, kekuatan, kedahsyatan yang penuh damai sejahtera, yang Ya, penuh Yesus. anugerah keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Engkau baik, Engkau sangat terbaik. Engkau Yes. berkatilah Pak John, Ya, berkatilah Yesus. dengan hikmat marifat surgawi. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah anak domba Allah, di mana kami semua datang berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya Engkau satu-satunya di dalam nama Tuhan Yesus yang bersabda, yang berkarya, yang tertinggi, yang terhormat, yang tersanjung, yang Amin. dapat membawa kami melekat padamu, percaya padamu, dan yakin bahwa semuanya itu daripadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Wow, amin. Praise God. Oke, maaf Lepas tiba-tiba itu, Pak kameranya John. langsung agak ini ya, sedikit terganggu. Baik, teman-teman semua. Oke, selamat bergabung Ibu Yeti Sulistyo Rini dari kota Kediri yang sedang on the way ya. Oke, Ya. puji Tuhan. Bersama kita semua pagi ini, dan Bapak Ibu kita juga akan mendoakan ya, nanti untuk putrinya Ibu Dewi yang memang butuh jamahan kuasa Tuhan untuk menyembuhkan dia secara ajaib ya. Boleh tahu Bu Dewi putrinya namanya siapa? Oke, ya. Baik, Bapak Ibu kita doakan ya, karena beberapa waktu yang lalu di rumah Pak Bruri saya bertemu dengan putrinya itu pada saat acara pernikahan Bu Dewi ya bersama suaminya yang saat ini ada di Belanda, Nederland ya. Dan putrinya ada di situ, saya ketemu dan mendengar berita bahwa dia sakit. Dan kita doakan supaya kuasa Tuhan bekerja menyembuhkan. Nanti Bu Dewi kirim namanya ya. Sepertinya Bu Dewi apakah sudah kirim namanya ke saya? Oke, kita akan doakan supaya kuasa Tuhan bekerja, memulihkan, menyembuhkan ya putrinya. Dan siapapun yang sakit pagi ini, percaya juga kuasa Tuhan selalu ada bagi kita sekalian ya. Bahwa bersama Yesus yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin ya. Segala penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Oke teman-teman semua, mari kita akan siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan Bapak Lukas Krisnanto akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan buat kita semua ya di pagi hari ini. Haleluya. Oke, apakah Anda sudah siap ya mendengar firman Tuhan ya? Oke, bilang saya sudah siap mendengar firman. Amin ya. Siap, teman-teman Tuhan. Oke, praise the Lord. Ya, kita akan lihat sama-sama firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan oleh anugerah Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan bawa kita berjalan ya. Kita sudah tiba pagi ini di serial yang ke-445. Bapak Ibu semuanya yang mengikuti acara live streaming Gereja CLCC online, suatu kasih Tuhan ya. Nanti pada saat bulan Desember, kita akan memberikan sertifikat ya kepada Bapak Ibu semuanya, baik yang lama maupun baru kita akan kasih. Yang sudah ikut lama, yang baru tetap kita akan kasih ya. Kita setiap tahun mengeluarkan sertifikat untuk teman-teman yang mengikuti ibadah live streaming ya, dengan tema tahunan itu berbeda-beda. Jadi kalau tahun lalu tema kita itu tentang everlasting gospel ya, Injil yang kekal. Tahun ini kita bicara tentang everlasting glory, kemuliaan kekal ya. Nah, dan kita bicara kemuliaan kekal itu, saudaraku, di dalam apa banyak sekali. Ya, sampai hari ini kita bicara tentang kemuliaan Allah di dalam berita kematian Kristus ya. Haleluya. Oke, berita kematian Kristus. Pertanyaannya buat kita semua di pagi hari ini, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam berita kematian Kristus? Jawabannya apa? Pasti ada ya.
Bagi orang dunia, mereka menganggap ini kematian Kristus merupakan sebuah kekonyolan, ya, sebuah kekalahan, sebuah kehinaan. Tapi justru, Bapak Ibu, di dalam Tuhan Yesus bukan. Itu justru adalah puncak kemenangan Dia. Disitulah Tuhan menyatakan kemuliaannya. Dia mati tergantung di antara langit dan bumi. Dia memperdamaikan bumi dengan sorga. Siapa yang di bumi, manusia di bumi, dan siapa yang di sorga, Allah yang di sorga. Kematian Yesus memperdamaikan manusia berdosa dengan Allah, ya. Sehingga semua dosa apapun yang diperbuat itu ada pengampunan, ya. Dosa yang diampuni itu adalah ketika dosa itu diakui, ya. Dosa yang diampuni Tuhan itu adalah ketika orang itu mau juga mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Sebagaimana yang Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami, salah satu kalimat berkata, dan ampunilah kesalahan kami sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin, ya. Dosa yang diampuni menyebabkan doa-doanya itu didengar oleh Tuhan, ya. Dosa yang diampuni menyebabkan penyakitnya sembuh. Anda perhatikan, setiap kali Yesus mau menyembuhkan orang sakit, yang dia urusi pertama-tama bukan penyakitnya dulu, tapi dia urusi adalah masalah dosanya. Karena dosa itu menghambat, menghalangi pertolongan mujizat Tuhan dalam orang tersebut. Maka dosa itu harus diselesaikan, ya. Dosa yang diampuni Tuhan itu adalah dosa yang diakui. Waktu mengaku dosa, Tuhan mengampuni. Yakobus 5 ayat yang ke-16 berkata, ketika saling mengaku dosa dan saling mendoakan, maka kamu sembuh, ya. Itu luar biasa. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat nats Alkitab kita terambil dari Ibrani pasal 2 ayat 14. Nats Alkitab kita terambil dari Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka yang mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Amin. Siapa yang berkuasa atas maut? Iblis. Nah, kapan iblis dimusnahkan? Pada waktu Yesus mati di atas kayu salib. Anda perhatikan ayat ini berkata, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Siapa anak-anak dari darah dan daging? Manusia, saudaraku. Ya, manusia itu kan dari darah dan daging. Maka ia ini adalah Yesus Kristus. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka, menjadi sama dengan anak-anak manusia, sama dengan kita, ya. Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Waktu engkau susah, Yesus sudah pernah merasakan susah. Waktu engkau sakit, Yesus sudah pernah merasakan sakit. Waktu engkau merasa ditinggalkan, Yesus juga merasa ditinggalkan, ya. Saudaraku, waktu engkau bersedih, Yesus juga merasa bersedih, saudaraku. Dan banyak yang dialami oleh Yesus, ya, sebagaimana yang dialami oleh anak-anak manusia, yang dialami oleh kita. Ya, saudaraku, itu dia. Dan dikatakan apa? Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematian Yesus, ia memusnahkan dia. Lewat kematian Yesus, dia memusnahkan dia. Dia ini dikecil, ya, yaitu iblis. Dia yaitu iblis. Iblis yang mana, saudaraku? Iblis yang berkuasa atas maut, ya. Jadi lihat Bapak Ibu sekalian, kematian Yesus, dia telah memusnahkan iblis. Maka itulah kemenangan Yesus di atas kayu salib, ya, saudaraku. Salib memang betul bicara tentang penderitaan, bicara tentang pengorbanan, bicara tentang kesengsaraan, bicara tentang membayar harga. Mengikut Yesus itu bayar harga, pikul salib. Tapi ingat, di balik salib ada kemenangan, di balik salib juga ada kemuliaan, ya. No glory, no cross. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Jadi kalau hari ini engkau mengalami penderitaan, engkau mengalami masalah, problem dalam kehidupanmu, bukan berarti Tuhan gak sayang kepadamu, bukan berarti Tuhan gak cinta kepadamu, bukan berarti Tuhan gak peduli kepadamu. Justru Tuhan sayang, Tuhan cinta. Tuhan izinkan masalah terjadi supaya apa? Engkau dan saya, kita ingat kepada Tuhan. Kita nggak sampai melupakan Tuhan, kita nggak sampai jauh dari Tuhan. Tuhan membawa kita dekat, semakin dekat dan melekat dengan Tuhan. Ya, bersyukur Bapak Ibu sekalian. Kebanyakan orang umumnya itu kalau ada masalah, nggak ada masalah, mereka itu saudaraku jauh dari Tuhan.
Tapi dengan adanya masalah, maka mereka makin dekat dengan Tuhan. Dan Yesus berkata, marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan menanggung beban berat, dan aku memberi kelegaan kepadamu. Dulu kalau orang ajak saya berdoa, saya itu paling gak suka, saya gak tertarik, Bapak Ibu. Ya, saya mencoba menghindarinya, saya mencoba untuk menjauhinya dengan berbagai macam cara supaya jangan saya ada di dalam pertemuan tersebut. Karena bagi saya itu sesuatu yang sangat tidak nyaman, ya. Dulu, saudaraku. Nah, setelah Tuhan izinkan masalah terjadi, saya mengalami musibah kecelakaan saat bekerja di kapal. Saya jatuh dari atas ketinggian kapal, turun ke bawah ke dermaga itu 17 meter tingginya. Mengakibatkan kedua tulang tangan kaki patah. Rusuk beberapa yang retak, ada yang pecah tulang belakang, mengakibatkan cairan itu kemana-mana. Gambar ronsennya kabur. Kepala terbentur, pendarahan di otak, darah terbentur, infeksi paru-paru. Dibawa ke rumah sakit, saya cuma doa, Tuhan jangan ambil nafas saya dulu. Tuhan izinkan saya hidup, supaya saya bisa menceritakan namamu, kuasamu, kepada banyak orang. Dan memang Tuhan dengar doa saya, dan juga Tuhan dengar doa dari orang tua, adik-adik, dan semua sahabat-sahabat dari berbagai daerah, juga hampir di luar negeri, mereka mendoakan saya. Dan oleh karena doa-doa itulah saya hidup hari ini, ya. Jadi inilah yang namanya melawan takdir, saudaraku. Jadi yang takdirnya harusnya saya sudah mati. Tapi karena kuasa doa Bapak Ibu, yang tadinya dokter sudah angkat tangan, dokter bilang hopeless, nggak ada harapan, ya. Dokter sudah give up, sudah menyerah. Tapi Tuhan tidak pernah menyerah. Tuhan turun tangan saat dokter angkat tangan. Tuhan sembuhkan saya. Oleh karena apa? Ada anak-anak Tuhan yang bersedia mengangkat tangan, tanda mereka berserah, tanda mereka menyerahkan persoalannya kepada Tuhan, tanda mereka mengandalkan kuasa Tuhan. Dan mujizat ajaib terjadi. Ya, oh haleluya, setan mengendaki saya mati, tapi Tuhan mengendaki saya hidup. Berarti ini ada rencana Tuhan. Makanya Bapak Ibu, ini nggak kebetulan kita ketemu di dalam pelayanan gereja CLCC, ya, baik yang offline maupun juga yang online. Ini bersyukur sekali anugerah Tuhan. Coba kalau waktu itu saya mati di Malaysia tahun 1991 tanggal 12 Januari, itu cuma tinggal kenangan, ya, tinggal cerita saja. Tapi saya bersyukur sekali Tuhan beri saya hidup ini, saya bersyukur. Maka saya melayani Tuhan ini Bapak Ibu dengan segenap hati, saudaraku. Saya merasakan bahwa ini anugerah Tuhan. Tuhan kasih saya kesempatan ini, saya harus berbuat banyak, saudaraku. Mempersiapkan firman dengan baik, mempelajari firman. Terus setelah saya paham, saya sampaikan kepada saudara, ya. Supaya engkau yang tadinya nggak paham jadi paham, nggak ngerti jadi ngerti, ya. Nggak tahu jadi tahu. Supaya kita nggak mudah dibohongi setan. Saya bilang, kamu sakit, nggak mungkin bisa sembuh. Kamu sudah hancur, nggak mungkin bisa dipulihkan. Kamu sudah nggak punya masa depan. Itu dusta daripada setan. Hati-hati, ya. Kita kalau yang belajar firman, kita tahu firman, kita nggak akan takut, nggak akan khawatir, nggak akan putus asa, saudaraku, karena kita tahu kepada siapa kita berharap. Amin, ya. Berharap manusia, engkau kecewa. Berharap suami, engkau kecewa. Berharap istri, engkau kecewa. Berharap anak, engkau kecewa. Berharap menantu, engkau kecewa. Berharap mertua, engkau kecewa. Berharap kakak, adik, berharap paman, tante, engkau kecewa. Tapi ketika engkau berharap pada Tuhan, engkau tidak akan pernah dikecewakan. Amin, ya. Roma pasal 5 ayat 5. Dan orang yang percaya pada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Haleluya. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Praise the Lord. Amen. Nah, mari kita lihat selaku bagian penting ini. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam berita kematian Kristus, ya. Bagi orang ini kematian ini adalah berita duka, ya, berita yang menyedihkan, tapi justru itu berita kemenangan, berita sukacita. Amin, ya. Karena ada kemuliaan Allah di dalamnya. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam berita kematian Kristus. Bagi apa? Bagi dosa. Yesus mati itu alasannya apa? Karena dosa. Yesus mati bagi dosa. Dosa siapa? Dosa semua orang. Dan kemudian dia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut, yang tadinya ayatnya sudah diperdengarkan, ya, dalam Ibrani 2 ayat 14 itu. Oke, saudara-saudara, dan ini dapat kita pelajari. Kita sudah tiba pagi ini di 1 Korintus 15, ya. Kemarin malam kita baru menyelesaikan 1 Korintus 14, dan pagi ini Tuhan bawa kita sudah tiba di 1 Korintus 15. Nah, mari kita akan bahas ayat 1 sampai ayat 3. Dari ayat-ayat ini, saudaraku, akan membuat hati kita tenang, seperti hari pujiannya. Hatiku tenang, berada dekatmu. Amin, saudaraku. Membuat hati kita tenang, hati kita damai, hati kita ayam tentrem, ya. Wong suge bingung pikire, wong melarat susah atine, seng ayam sopo.
putrane Gusti Yesus. Haleluya. Makanya kalau kita dekat dengan Tuhan itu tenang. Apakah ada masalah? Ada. Apakah ada persoalan? Ada. Apakah ada beban berat? Ada. Apakah nggak ada pergumulan? Ada. Tapi hati kita jadi tenang, nggak stres, nggak ada depresi, nggak frustrasi. Amin, saudara-saudaraku ya. Itu luar biasa, Bapak Ibu. Makanya bersyukur kalau hari ini engkau dalam persoalan itu Tuhan sayang kepadamu. Supaya apa? Engkau tidak melupakan dia, engkau tidak jauh dari dia, engkau dekat. Berseru Tuhan, Tuhan engkau panggil dia terus. Sampai Tuhan menjawab doamu. Amin. Berapa banyak saudara pagi ini yang mau menerima pertolongan Tuhan. Yang mau menerima pertolongan Tuhan, lambaikan tangan, bilang, Tuhan saya mau terima pertolongan Tuhan. Amin. Ya, seperti tadi pujian kita nyanyikannya, pertolonganmu begitu ajaib. Kalau sampai Tuhan sudah buka jalan, tidak ada yang bisa menutup jalan itu, ya. Kalau Tuhan sudah selaku membuka pintu, tidak ada yang bisa menutup pintu itu. Sebaliknya kalau Tuhan tutup, kita mau ngoyo-ngoyo gimana pun nggak bisa, ya saudaraku, ya. Itu dia. Indah kalau kita jalan dengan Yesus itu indah, saudaraku. Yang tidak mungkin jadi mungkin, yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan bagi engkau dan saya yang percaya tidak ada yang mustahil. Amin, ya. Nah, dari ayat-ayat ini, saudara-saudaraku, kita akan menemukan ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya. Orang percaya yang mengerti, bilang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam berita kematian Yesus. Wow, luar biasa ya. Ini sebuah rahasia yang akan saya singkapkan pada pagi ini. Mari kita lihat siapa dia orang yang percaya mengerti kemuliaan Allah dalam berita kematian Yesus. Mari kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Ini yang pertama, ya. Dia adalah orang percaya yang mengerti. Katakan, dia mengerti. Dia peduli. Amin, ya. Mengerti. Mengerti kapan? Besok? Minggu depan? Tahun depan? No. Mengerti bilang sekarang. Jangan tunggu nanti. Bilang sekarang, ya. Mengerti sekarang. Saatnya dia ingat. Ingat kepada apa? Ingat kepada Injil yang diberitakan hamba Tuhan, pemimpin rohani. Injil, gospel, itu kabar baik, kabar keselamatan, kabar gembira, kabar sukacita, kabar pengampunan dosa, kabar kemenangan, kabar penebusan. Haleluya. Dosamu dan dosaku diampuni Tuhan. Itu Injil, kabar baik, Bapak Ibu. Orang sekarang susah, sedih, tertekan, stres. Kenapa? Iblis bilang, kamu udah berdosa, kamu udah bersalah. Dan dia susah, dia tertekan sekali. Kenapa? Dia merasa diri terdakwa. Tapi Injil, kabar baik, membuat hati kita berglori. Nah, ini kita harus mengerti. Mari kita lihat ya, 1 Korintus 15 ayat 1. 1 Korintus 15 ayat 1. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Amin. Amin, ya. Paulus berkata, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada apa? Kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Ojo lali. Ingat akan Injil yang diberitakan oleh Paulus, hamba Tuhan, pemimpin rohani itu. Jadi yang pertama, orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam berita kematian Yesus. Itu yang pertama, dia adalah orang yang mengerti kapan waktunya. Bilang sekarang, jangan tunggu nanti, minggu depan, telat, saudaraku. Bilang sekarang. Kalau engkau bilang nanti, nah kita nggak tahu, saudaraku. Yang namanya maut itu tiba-tiba datang, dan siapa yang mau tahu, saudaraku? Tiba-tiba sudah nggak ada, ya. Maka itu jangan tunda-tunda. Mengerti sekarang, ya. Sekarang saatnya dia ingat kepada Injil yang diberitakan hamba Tuhan, pemimpin rohani itu. Ini ciri yang pertama. Mari kita lihat ciri yang kedua. Siapakah dia orang percaya mengerti kemuliaan Allah dalam berita kematian Yesus? Yang kedua, setelah dia mengerti, sekarang dia mengakui. Orang tidak akan mengakui kalau dia tidak mengerti. Dia harus mengerti dulu, baru yang kedua dia mengerti. Mengertinya bagaimana? Mengerti oleh Injil yang diberitakan itu, dia diselamatkan. Diselamatkan karena apa? Karena dia berpegang teguh pada Injil itu, Injil Kristus Yesus, ya. Hati-hati saudara, ada Injil yang lain yang menyesatkan. Injil itu adalah Injil Barnabas. Saya berdoa Bapak Ibu jangan sekali-kali Anda membuka Injil itu. Itu banyak kebohongan, banyak penyesatan di situ, ya.
Salah satu pelecehan yang mereka sebutkan bahwa Yesus, ya, dia berzina dengan seorang wanita yang ada di sumur Yakub itu satu pelecehan yang luar biasa, ya. Oke, mari kita lihat 1 Korintus 15 ayat yang kedua. 1 Korintus 15 ayat kedua. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Amin. Amin, ya. Haleluya. Jadi Anda perhatikan, ini yang kedua ini, saudaraku. Jadi setelah kita mengerti, sekarang kita mengakui. Mengakuinya bagaimana? Bahwa oleh Injil yang diberitakan itu, saudara saya, ya, dia diselamatkan. Saudara saya diselamatkan itu apa, saudaraku? Kapan? Pada waktu kita berpegang teguh pada Injil itu, ya. Jangan lepaskan Injil itu. Injil siapa yang kita pegang? Injil Yesus Kristus. Itu Injil yang sejati. Sementara Injil Barnabas, nah ini selaku banyak penyimpangan, banyak penyesatan, banyak kebohongan. Dan ini yang dipakai oleh aliran sesat untuk mencoba mempengaruhi orang-orang Kristen yang hatinya mencintai Tuhan. Kita perlu hati-hati di sini, ya. Makanya Bapak Ibu, dengan akhir zaman ini banyak nabi-nabi palsu muncul, rasul-rasul palsu muncul, guru-guru palsu muncul. Nah, semua ini apa? Tujuannya cuma satu. Ingin menarik banyak umat Tuhan supaya mereka tersesat, ya. Di dalam kitab Wahyu berkata, Yohanes bilang dia melihat ekor naga itu sementara bergerak dan menyeret sepertiga bintang-bintang di langit. Sehingga bintang-bintang di langit yang lagi bersinar itu mereka berguguran, jatuh, saudaraku. Nah, ekor naga ini bicara tentang aliran-aliran sesat yang mencoba untuk menyeret anak-anak Tuhan yang begitu setia mulai tidak setia, yang begitu taat mulai tidak taat. Kita perlu hati-hati di sini, ya. Dengan berbagai macam tipuan-tipuan setan, saudaraku. Nah, ini dia. Jadi kita perlu mengakui, ya, saudaraku. Nah, setelah kita mengakui, sekarang yang ketiga. Kita lihat ciri yang ketiga dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam berita kematian Yesus. Yang ketiga adalah dia adalah orang yang mengenal, ya. Mengenal, saudaraku. Mengenal hal yang mana? Hal yang sangat penting. Apa hal yang sangat penting itu? Ya, hal yang sangat penting telah disampaikan, yaitu Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Penting nggak kematian Yesus? Menurut saudara penting nggak kematian Yesus? Pasti sangat penting, saudaraku. Anda bisa membayangkan kalau Yesus tidak pernah mati di atas kayu salib. Kemanakah nasib umat manusia yang sekian banyaknya itu, saudaraku? Kemanakah hidup mereka akan berakhir? Jawabannya sudah pasti, menuju pada kebinasaan, menuju pada neraka, ya. Saudara-saudara, ini penting. Kita perlu mengenal hal yang sangat penting, ya. Hal yang sangat penting telah Paulus sampaikan, yaitu Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Jadi alasan Yesus mati karena apa? Karena dosa-dosa kita, ya. Oke, mari kita lihat 1 Korintus 15 ayat 3. 1 Korintus 15 ayat ketiga. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Amin. Sesuai dengan kitab suci, saudaraku, ya, dikatakan di dalam Injil Matius pasal 1, ya, ayatnya yang ke-23 di sana, supaya oleh kematian Yesus, ya, dia menebus kita, bahwa Yesus itu lahir dan dia mati. Mati untuk apa? Menebus dosa kita semua. Amin, ya. Supaya kita benar-benar tidak binasa, tetapi kita diselamatkan. Haleluya. Nah, sekarang kita lihat apa hasilnya, saudaraku, ya, dari orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam berita kematian Yesus. Kita lihat yang pertama ini, saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia teguh berdiri karena dia menerima Injil yang diberitakan oleh hamba Tuhan yang adalah pemimpin rohani. Ya, mari kita lihat 1 Korintus pasal 15 ayat yang pertama. 1 Korintus 15 ayat pertama. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya
kamu teguh berdiri. Amin. Amin. Yang di dalamnya itu apa? Injil itu yang diberitakan. Kamu teguh berdiri. Yang dulunya saudaraku tidak teguh berdiri, masih bimbang, masih ragu, mudah dipengaruhi, mudah disesatkan, sekarang tidak mau lagi dipengaruhi, tidak mau lagi disesatkan, ya. Itu namanya teguh berdiri karena Injil yang dia dengar, ya. Dulu penuh keraguan, penuh kebimbangan, penuh ketakutan, penuh kekhawatiran, sekarang enggak lagi. Karena apa? Dia dengar Injil, Injil kabar baik, ya. Kabar baik adalah Yesus menyembuhkan penyakitmu. Kabar baik adalah Yesus sanggup memberi engkau pertolongan. Kabar baik adalah Yesus sanggup bukakan jalan. Kabar baik adalah Yesus sanggup memberi engkau kemenangan. Katakan amin. Itu kabar baik. Dan kabar baik adalah Yesus mengampuni segala dosa-dosamu dan dosaku. Itu kabar baik, ya. Makanya kita perlu dengar Injil suatu. Supaya hati kita yang susah tidak susah lagi, yang sedih tidak sedih lagi, yang dalam keadaan stres tidak stres lagi, dalam keadaan frustrasi tidak frustrasi lagi, ya. Kalau kita nggak dengar Injil, saudaraku, kita akan tetap mengalami masalah, kita akan susah, sedih, kita dalam keadaan tidak semangat hidup, kita dalam keadaan putus asa, ya. Kami bersyukur Bapak Ibu, Injil setiap hari diberitakan, ya. Oke, mari kita lihat yang kedua. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia diselamatkan. Diselamatkan oleh karena apa? Dia diselamatkan oleh karena dia teguh berpegang pada Injil yang diberitakan itu. Haleluya. Kita lihat 1 Korintus 15 ayat yang kedua. 1 Korintus 15 ayat kedua. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Amin. Amin, ya. Jadi lewat Injil itu imannya jadi teguh, lewat Injil itu karena percayanya mantap sekali, sehingga akhirnya dia mengalami keselamatan, ya. Berdoa kalau pagi ini ada di antara saudara-saudara sekalian yang anggota keluarga belum diselamatkan, doakan dia. Dan satu hari dia diselamatkan, apakah anak, menantu, atau orang tua, doakan, tidak ada mustahil. Tuhan berjanji satu orang diselamatkan, sesi keluarga diselamatkan, ya. Dan kita lihat yang ketiga, yang terakhir, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mengakui. Mengakuinya bagaimana? Mengakui Yesus Kristus telah mati karena apa? Karena segala dosa sesuai dengan kitab suci. Kita lihat 1 Korintus 15 ayat yang ketiga. 1 Korintus 15 ayat ketiga. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Amin. Amin, sesuai dengan kitab suci, ya. Jadi alasan Yesus mati itu karena apa? Karena dosa. Jawabannya apa, saudaraku? Pertanyaannya adalah gini. Apakah Tuhan sayang orang berdosa? Oh, sangat. Banget, saudaraku. Tuhan sayang orang berdosa. Tuhan cinta orang berdosa. Apa buktinya? Dia rela mati di atas kayu salib, ya. Lalu, saudaraku, bagaimana tentang dosa? Dosa itu Tuhan benci, tapi pribadi orang berdosa itu Tuhan sayang kepada dia. Maka saudara lihat ya, setiap kali Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit, dia selalu bilang kepada mereka, dia berpesan, kamu pulang dan jangan berbuat dosa lagi. Ya, tujuannya apa? Supaya jangan keadaan dia lebih buruk sebelum dia sakit, ya. Jadi Tuhan ingin saudaraku, kita hari-hari ini lebih mengenal pribadi Tuhan, ya. Supaya kita tidak berdosa, kita disucikan dengan apa? Dengan setiap hari kita mandi air suci, ya. Air suci yaitu firman Tuhan, air kehidupan ini menyucikan tubuh kita selaku dari segala kuman-kuman, bakteri, supaya tubuh kita jadi segar, tubuh kita ini jadi wangi suatu, ya. Tubuh kita jadi sehat, ya. Itulah firman Tuhan menyucikan kita. Oke, biarlah firman Tuhan memberkati kita semua di pagi hari ini. Dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih, haleluya, adik Samuel, ya, akan berdoa buat kita semua. Haleluya. Baik, kita akan mau berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih yang sudah menyampaikan hamba-Mu dari
Pastor John Sampurna dari Kediri. Kami boleh menerima firman-Mu Tuhan itu tentang kematian Kristus Yesus karena dosa-dosa kita yang terima kasih Tuhan, kami boleh menerima Tuhan dari Kristus karena kalau harga bagi kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur karena kematian Kristus. Terima kasih ya Bapak, karena itu akan sia-sia kalau kematian bisa menerima. Terima kasih ya Roh Kudus, mengalirkan kepada kami Tuhan, bekerja atas kami Tuhan, kami berdoa dari Roh Kudus, dan juga kami boleh bisa merenungkan. Terima kasih Bapak, bersyukur dan percaya atas firman-Mu Tuhan, kami boleh taat. Terima kasih Bapak. Dalam ya, amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh adik Samuel Christian. Tuhan berkati Samuel. Ya, kembali kepada host kita pagi ini, Bapak Lukas Krisnanto. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Firman di pagi hari yang indah ini, di bulan Agustus yang baru ini, biarlah terus bekerja di dalam setiap hati kita, di dalam kehidupan kita, bahwa kita harus bisa mengerti, memahami berita kematian Tuhan Yesus Kristus atas kehidupan kita. Amin Bapak, Ibu, agar kita bisa melihat kemuliaan Allah benar-benar nyata di tengah-tengah kehidupan kita rasakan dan kita terimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah kita terus benar-benar menjadi anak-anak yang tetap selalu taat dan setia, menghormati, belajar merenungkan bahwa Tuhan Yesus sudah satu kali mati buat kita, menebus dosa-dosa kita, kesalahan pelanggaran kita, sakit penyakit kita. Itulah yang kita harus lakukan untuk tetap mau taat dan setia dan mau mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat buat kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Pastor John yang begitu setia mengajarkan kami melalui pengajaran firman-Nya yang baru setiap hari buat kita, agar kita semua jemaat-jemaat gereja CCC terus dapat bertumbuh di dalam keimanan rohani kita bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pakai lebih heran, lebih dahsyat lagi di dalam pelayanan Pastor John. Dan kita terus berdoa, Pastor John terus diberikan umur panjang, kesehatan, kekuatan, kesegaran terus yang dari Tuhan Yesus tercurah buat hambanya, Pastor John Salmunan MA. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati Pastor John. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Fang-Fang yang tadi sudah berdoa untuk pembukaan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati Ibu Fang-Fang, semangat Ibu Fang-Fang. Tuhan Yesus yakin percaya Tuhan Yesus sudah menyembuhkan Ibu Fang-Fang dalam sakit penyakit. Nah, haleluya, amin. Dan kepada adik Samuel Christian, makasih atas doa peneguhan firman-Nya. Tuhan Yesus berkati adik Samuel. Maju terus bersama Tuhan Yesus, adik Samuel. Tuhan Yesus berkati. Ya, haleluya. Dan kita akan memasuki kata ibadah selanjutnya, yaitu doa prophetik. Doa prophetik yang juga akan dinaikkan oleh ibu kita yang dipakai Tuhan luar biasa, yaitu Ibu Anastasia Puji Astuti SD dari Sidoarjo. Waktu dan kesempatan saya persilahkan Puji SD. Waktu yang halo semuanya, Bapak Tuhan Ya, Yesus. shalom. Ya, Bapak kerja. Saat kita akan menaikkan, kita aminkan dengan air Yesus. Yes. Doa prophetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan cerdas seperti ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive.
Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa. Yes. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, teror, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh dunia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan Yes. semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Yes. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dikurangkan dengan dahsyat dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran, setiap hari mengalami robust keuangan, Yes. ekonomi, serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan Yes. rohani terbesar, dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Anastasia Puji Astuti Esti dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Puji. Amin. Terima kasih Bapak John. Amin. Haleluya. Terima kasih kepada Ibu Raden Ajeng Anastasia Puji Astuti Esti Kusuma Wardani Eliotria yang dari Sidoarjo. Tuhan Yesus berkati, yakin percaya hari ini pagi ini penyakitnya sudah sembuh dalam Amin. nama Terjadilah. Amin. Semuanya yang sakit pagi ini sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Kristus. Makasih, semangat Ibu Puji Esti. Haleluya. Dan kita juga akan memasuki tata cara selanjutnya, yaitu pengumuman. Pengumuman juga yang akan disampaikan oleh ibu kita yang dipakai Tuhan luar biasa, yaitu Ibu Yeti Sulistiarini yang sekarang ada di Jakarta. Waktu dan kesempatan saya persilahkan Ibu Yeti. Haleluya. Terima kasih Bapak Lukas. Shalom Bapak Pendeta. Shalom Bu Yeti. Ya, terima kasih Pak. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir di gereja CLCC di pagi hari yang indah ini. Amin. Terima kasih. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813-3069-2929 atas nama Marius Johannes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadat doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa.
dimulai pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Ya. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Yeti Sulistiorini yang saat ini sudah ada di Jakarta ya. Memberkati Bu Yeti. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta. Gimana Bu perjalanannya? Lancar semuanya di jalan? Puji Tuhan lancar berkat doa Bapak Pendeta John Sarbunan dan Bapak Ibu semua yang terkasih di sini. Doanya sangat hebat dan betul-betul terberkati karena kami berdua sampai di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih Bapak John. Puji Tuhan, amin. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati Ibu Yeti. Amin. Ya, tetap semangat ya. Kita doakan semuanya lancar, urusan-urusannya untuk Amin. apa yang sedang dikerjakan, proyek-proyek biar semua boleh berjalan dengan baik. Ya, kembali pada host kita pagi ini. Salam buat Ibu Maibel ya. Ya Pak John. Oke, kembali kepada host kita pagi ini, Bapak Lukas Krisnanto. Haleluya. Terima kasih Ibu Yeti Sulistiorini yang dipakai Tuhan luar biasa. Semangat, 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 dan semangat Ibu. Katanya masih ngantuk. Saya percaya Roh Kudus ada di dalam Ibu. Ibu semangat, ngantuk jadi hilang. Semangat Ibu. Haleluya. Salam buat Ibu Marbel, semuanya. Tuhan Yesus berkati semuanya apa yang dikerjakan, semuanya berhasil. Amin. Dan kita sudah mengucap syukur pada Tuhan, ibadah sudah akan selesai. Kita percaya, kita imani, yakin percaya pagi hari ini kuasa Tuhan turun atas kehidupan kita, urapan Tuhan ada menjamah setiap kita. Kita percaya Roh Kudus akan membantu, membela, menolong, menyembuhkan akan setiap pergumulan permasalahan kita. Kita imani bulan ini adalah bulan penuh berkah. Amin Bapak Ibu. Di bulan Agustus tahun 2024, tahun 2024 adalah tahun penuh berkah, tahun penuh mujizat bagi kita semuanya. Amin Bapak Ibu. Kita percaya mujizat masih ada di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pelayan-pelayan Tuhan sudah melayani Tuhan pada pagi hari ini. Ibu Anastasia Pujesti, terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Semangat terus di dalam Tuhan Yesus. Ibu Yati juga terima kasih buat pelayanan pagi ini. Tuhan Yesus berkati. Ibu Fangfang juga terima kasih. Tuhan Yesus berkati Ibu Fangfang. Adik Samuel terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Ibu Dewi, terima kasih Ibu Dewi. Tuhan Yesus berkati Ibu Dewi. Semangat terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus ada bersama dengan Ibu Dewi. Ibu Andriana Marantika, terima kasih. Tuhan Yesus berkati, semangat terus di dalam pelayanannya, dalam tugasnya, tanggung jawabnya. Tuhan Yesus berkati, pakai lebih heras, lebih dahsyat lagi dalam pelayanannya. Ibu Febri juga terima kasih atas kehadirannya pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati, salam buat keluarga semua. Ibu Sinta juga terima kasih. Tuhan Yesus berkati, ya Ibu Febri. Tuhan Yesus berkati Ibu Sinta, Adik James, Cindy dan Johan terima kasih. Ibu Melewati juga terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Dan hambanya Pastor John juga terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus berkati. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang mau minta didoakan di dalam setiap pergumulan berdoa apapun, bisa menuliskan di depan layar atau langsung bisa menyampaikan kepada hambanya Pastor John Albuna. Dan saya kembalikan pada hambanya untuk mendoa berkat buat kita semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Saya persilakan Pastor John. Ya, Bapak Ibu yang mau didoakan bisa langsung open mic, buka mic dan bisa menyampaikan ya apa yang menjadi permohonanmu, kita akan doakan ya. Ya, silakan. Oh, Jesus Christ. Tuhan melihat setiap pergumulan anak-anakmu. Mari Bapak,
Kami berdoa untuk Ibu Fang Fang Lai. Saat Engkau angkat tangan, Tuhan turun tangan untuk memberi Engkau pertolongan. Tangan Tuhan akan selalu diulurkannya bagimu. Jangan susah hatimu. Tetap percaya. Engkau akan lihat kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan sudah berjanji sampai masa tua dan putih rambut, Tuhan menggendong kamu. Tuhan akan menyertai engkau senantiasa, akan ada mujizat, akan ada pertolongan Tuhan. Dalam beberapa waktu ini, mulai dari sekarang sampai beberapa waktu ke depan, engkau lihat ada keajaiban-keajaiban Tuhan akan menyertai engkau. Dalam nama Yesus tetap setia, karena orang setia akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Dalam nama Yesus, bahkan Tuhan akan membuat kejutan-kejutan yang baru dalam kehidupanmu. Terima dalam nama Yesus. Ibu Dewi, dalam nama Yesus, jangan susah hatimu. Tuhan tahu segala kerinduanmu. Tuhan mengerti engkau sudah berjuang dengan segala yang bisa engkau lakukan untuk menolong putrimu. Dia di dalam tangan kuasa Tuhan. Percaya bersama dengan Tuhan, ada mujizat ajaib akan terjadi. Akan ada kesembuhan, akan ada pemulihan. Di dalam nama Yesus, ulurkan tangan Tuhan, menolong putrinya saat ini yang sedang, oh Tuhan, bergumul dengan masalah yang dia derita. Tuhan kasihani dia. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan berkuasa menyembuhkan putrinya dalam nama Yesus. Untuk Ibu Dewi dan semua anak-anak yang lain, bahkan suaminya, Tuhan sertai mereka Tuhan. Lindungi, jauhkan dari segala bahaya, musibah, bencana, kecelakaan. Tuhan akan memberkati engkau Bu Dewi dalam setiap perjalanan hidupmu. Tuhan akan membuat engkau berhasil sesuai dengan nama tokomu Immanuel. Tuhan menyertai engkau di dalam nama Yesus. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkanmu. Engkau ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Tangan itu sedang memegang engkau hari ini dan memberi engkau kemenangan. Dalam nama Yesus, Samuel, di dalam dirimu ada kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan akan dicurahkan, menyembuhkan engkau, memulihkan engkau, menyehatkan engkau, memberi engkau kekuatan, kemenangan. Akan ada selalu pengharapan, dan pengharapan pada Yesus tidak akan pernah mengecewakanmu. Engkau punya masa depan penuh harapan, dan Tuhan katakan bahwa dia mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padanya mengenai Samuel, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Berkati Samuel bersama dengan ibunya dan juga neneknya dalam perlindungan Tuhan sempurna. Terima kasih Tuhan untuk Pak Lukas Krisnanto dalam nama Yesus. Engkau adalah rencana Tuhan, dan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan punya rencana besar atas kehidupanmu. Tuhan akan pakai engkau menjadi alat dalam tangan Tuhan. Engkau akan melewati setiap persoalan satu persatu. Semua akan engkau lewati dengan baik. Dan semua pergumulan demi satu, semua akan terjawab, semua akan terrealisasi. Dalam beberapa waktu ke depan, mulai dari sekarang, engkau akan lihat Tuhan menunjukkan apa yang harus kau lakukan di hari-hari ini. Tetaplah melekat dengan Tuhan, tetaplah percaya bahwa mujizat masih ada, bahkan mujizat keuangan yang belum pernah kau lihat, engkau akan lihat itu. Dalam nama Yesus, hal-hal yang tertunda, tersendat, Tuhan akan mempercepat, Tuhan akan memperlancar semuanya itu. Tuhan tahu segala kerinduan hatimu, Tuhan memberkati engkau bersama dengan putrimu, Adik Kesia Temi, supaya engkau bisa melihat keajaiban Tuhan di dalam hidupmu. Jangan takut, Tuhan punya cara untuk memberi engkau pertolongan di hari-hari ini. Berkati Pak Lukas bersama putrinya Adik Kesia Temi. Terima kasih, Tuhan sertai Pak Lukas. Tuhan sertai juga Bu Yeti bersama semua anak mantu cucu. Dan juga sertai Bu Maibel. Tuhan tolong mereka Tuhan. Kami mengutus mereka di dalam doa-doa kami. Tuhan, kami percaya engkau berjalan bersama dengan mereka. Tuhan akan berjalan bersamamu Bu Yeti, bersama dengan Ibu Maibel. Dalam nama Yesus, Tuhan akan selalu ada di depanmu. Dan Tuhan juga akan selalu ada di belakangmu untuk membackup engkau. Engkau aman dalam perlindungan Tuhan. Tidak akan ada tangan-tangan jahil yang bisa menyentuhmu. Bahkan tidak ada pandangan mata orang-orang jahat yang akan menyakitimu. Di dalam nama Yesus, Tuhan akan menjauhkan engkau dari segala bahaya, musibah, bencana, kecelakaan. Dari segala santet, mantra, pelet, tenung, ilmu-ilmu campi, ilmu sihir, ilmu-ilmu dari perdukunan, orang-orang pintar. Dijauhkan Tuhan dari hidupmu. Sehingga engkau aman dalam perlindungan Tuhan sempurna. Dalam nama Yesus, matahari tidak akan pernah menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan selalu berjalan bersama dengan kau. Berkati Bu Yeti, berkati juga Bu Maibel. Tuhan sertai mereka. Percaya Tuhan ada proyek-proyek besar yang Tuhan percayakan kepada mereka.
Tuhan akan jauhkan daripada mereka orang-orang yang tidak benar. Dan Tuhan berikan mereka orang-orang kunci yang akan Tuhan menggenapi setiap akan rencana Tuhan dalam hidup mereka. Beri mereka kesempatan untuk menikmati kasih anugerah Tuhan. Dalam beberapa waktu ke depan ini, engkau akan lihat langkah-langkahmu akan mengeluarkan lemak, akan mengeluarkan berkat, akan mengeluarkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan ketika engkau berjalan di belakang, yang mengikuti engkau itu adalah kebajikan dan kemurahan daripada Tuhan, mengikuti engkau sepanjang umur hidupmu. Untuk Ibu Andri Marantika, dalam nama Yesus, Tuhan beri engkau kekuatan kemenangan di hari-hari ini. Dalam nama Yesus, Tuhan mengasihi engkau. Tuhan sangat mengasihi engkau. Dan Dia tidak akan pernah membiarkan engkau berjalan sendiri. Tuhan akan menuntun langkah-langkahmu. Dia beri engkau kekuatan baru, beri engkau perlindungan, beri engkau pertolongan di hari-hari ini dalam nama Yesus. Semua pergumulan doa-doamu sudah naik ke telinga Tuhan. Tuhan sudah mendengarkan doamu. Semua tangisan air matamu Tuhan sudah tampung dalam kirbatnya. Dan Tuhan mencurahkan menjadi mata air yang memberikan kehidupan, menyejukkan, menyegarkan engkau dalam nama Yesus. Percayalah bahwa semua anak-anakmu, menantumu, mereka akan menjadi murid Tuhan dan mereka akan belajar tentang apa yang benar. Firman Tuhan itu adalah kebenaran, dan firman akan membebaskan mereka. Karena Tuhan sudah janji satu orang diselamatkan, sisi keluarga diselamatkan. Tuhan akan buat semuanya indah pada waktunya, dan waktunya tidak akan lama lagi. Tetap percaya, tetap setia, karena Tuhan akan melakukan itu di dalam kehidupanmu. Untuk Ibu Anastasia Puji Astuti Esti, oleh bilur Yesus engkau disembuhkan Tuhan. Aku berkata hari ini, jadilah kuat, jadilah sembuh, jadilah sehat, jadilah menang di dalam nama Yesus. Tidak ada kekuatan musuh yang sanggup bertahan di hadapanmu. Tuhan akan memproteksi engkau sehingga kau aman dalam perlindungan Tuhan. Di dalam nama Yesus, segala hal yang sudah terjadi tidak usah diingat-ingat lagi. Pandang ke depan. Dalam nama Yesus, engkau punya hari depan yang penuh harapan. Dalam nama Yesus, Tuhan berikan sukacita, kegirangan. Tuhan berikan damai sejahtera dalam hidupmu. Sehingga engkau melangkah dalam kepastian. Dan dimanapun engkau berada, Tuhan akan selalu ada bersamamu. Dalam nama Yesus, tangan yang kuat sedang memapa, menggendong engkau, memegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Engkau akan melewati semua dengan baik, satu persatu akan terselesaikan. Engkau akan melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupanmu. Dalam nama Yesus, semua air mata kesedihanmu sudah Tuhan hapuskan, dan Tuhan gantikan dengan mata air kehidupan. Dalam nama Yesus, Tuhan akan memberikan kegirangan, sukacita, ada nyanyian sukacita dalam kehidupanmu, dan itu akan membuat engkau berkemenangan atas segala persoalanmu. Dalam nama Yesus, Tuhan akan mencukupi segala keperluanmu dalam nama Yesus. Dan berkati Ibu Puji Astuti Esti, saat dia juga akan bekerja membuka salon, Tuhan berkati dia sepanjang hari ini, dan Tuhan berikan banyak pelanggan, customer untuk datang ke salonnya dia bekerja. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu dalam nama Yesus. Percaya Tuhan mengasihi engkau, Bu Puji Astuti Esti. Dia selalu beri engkau kekuatan kemenangan di hari-hari ini. Untuk Ibu Febri Asari, dalam nama Yesus, jangan khawatir, jangan susah hatimu. Percaya saja, mujizat masih terjadi sampai hari ini. Dalam nama Yesus, Tuhan sanggup memberi engkau pertolongan di hari-hari ini. Hal-hal yang kau lihat sepertinya tidak mungkin, Tuhan akan buat menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Dalam nama Yesus, Tuhan tidak akan membuat engkau dipermalukan. Tuhan tidak akan pernah membuat engkau tertekan lagi. Ini waktunya engkau bangkit dalam kuasa Tuhan yang besar, dan engkau akan berjalan di dalam kemuliaan. Tuhan akan bawa engkau dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih tinggi lagi. Tetap percaya, setia melakukan apapun yang Tuhan berikan kepadamu, lakukan dengan segenap hati. Karena Tuhan akan juga mempercayakan untuk hal-hal yang lebih besar lagi. Tetap yakin bersama dengan Tuhan, engkau akan melewati semua dengan baik. Dan doa-doamu yang engkau naikkan di waktu-waktu yang lalu, Tuhan sedang menggenapinya itu. Tuhan sedang menjawabnya dan merealisasikan satu persatu. Supaya hatimu tidak susah lagi, hatimu berglori, hatimu bersukacita. Bahwa Tuhan adalah pembuat keajaiban sampai hari ini. Aku berkata kepadamu, semua anak-anakmu, mereka akan melihat terang kemuliaan Tuhan, akan bersinar melalui kehidupanmu dalam nama Yesus. Aku percaya, Bapa, Engkau curahkan anugerah-Mu bagi Ibu Febri Asari, dan kami percaya Tuhan, pertolongan Tuhan akan selalu tiba dalam kehidupan-Mu. Apa yang kau perlukan, apa yang kau butuhkan, selalu ada pertolongan Tuhan. Akan ada mujizat Tuhan, akan ada kemenangan dalam nama Yesus.
Jaga hatimu dengan baik, ajar untuk mengasihi, mengampuni, dan jangan menyimpan kebencian, kemarahan, sakit hati, supaya doa-doamu didengar oleh Tuhan. Berkati Ibu Febri, percaya tangan Tuhan selalu pegang dia dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Semua yang hadir, Ibu Sinta, Ibu Meliawati, Yohanes, James, berkati semuanya. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, Tuhan berkati kebaktian nanti siang, ibadah doa mujizat 1 jam. Percaya ada mujizat ajaib yang Tuhan akan kerjakan di hari-hari ini di dalam ibadah doa mujizat 1 jam, dan berkati kebaktian nanti malam, berkati kebaktian besok pagi sepanjang minggu ini, hingga juga kami akan bertemu dalam ibadah tatap muka di Surabaya pada tanggal 6 Agustus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami padamu. Kami percaya kami sudah memasuki bulan Agustus di tanggal 1 ini, percaya bersama dengan Yesus. Kami akan dibawa Tuhan dan turun, dibawa Tuhan kuat dan tidak akan lemah, dibuat Tuhan menang dan tidak akan kalah, dibuat Tuhan berhasil dan tidak akan gagal, dibuat Tuhan tetap sehat dan tidak akan sakit, dibuat Tuhan mengalami kemunculan bukan kemalangan, bahkan dibuat Tuhan menjadi kepala bukan menjadi ekor. Terima kasih, aku berkata kepadamu semua yang datang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya pagi ini, terima ini kabar baik bagimu, semua ditambahkan dalam hidupmu. Apa yang sudah engkau punya ditambahkan dalam nama Yesus, apa yang tidak engkau punya juga diberikan kepadamu. Karena Tuhan sudah berkata, cari maka kamu akan mendapat, ketok pintu akan dibukakan, minta akan diberikan dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat ini. Tuhan Yesus, terima kasih, percaya Tuhan sudah mendengarkan doa kami di hari ini. Sebelum kami berpisah, kami berkati semua yang hadir pagi ini Tuhan, yang punya pergumulan masalah suami, masalah istri, masalah anak, masalah menantu, masalah kakak beradik, orang tua, oh Tuhan, masalah paman, tante, semuanya Tuhan, Engkau sembuhkan yang sakit, hiburkan yang susah, angkat yang jatuh, kuatkan yang lemah, hiburkan yang dalam kesusahan. Kami percaya bersama Tuhan ada pertolongan. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Selamat pagi teman-teman semua. Amin. Terima kasih Bapak Pastor John. Sama-sama Bu Puji, Tuhan berkati Pak Terima Andri. kasih Pastor John. Sama Bu Febri, Tuhan berkati ya, Pak Lukas. Dan Tuhan memberkati Dede. semuanya. Amin. Ya, Tuhan berkati ya. Semangat Bu Pang Lai, Bu Yeti. Ya, terima Semangat ya. kasih Pak John. Oke, puji Tuhan. Selamat beraktivitas di bulan yang baru. Ya, selamat beraktivitas ya teman-teman ya. Tuhan berkati usaha semuanya. Semangat semua. Tuhan Yesus Semangat ya. berkati. Amin. God bless you, Emmanuel. Ya. Amin. Bye-bye.